Halo teman-teman. Sekarang ini saya ada di daerah ini namanya Circular Quay ya. Cuman ini tepatnya ini di Circular Quay West. Ini kalau sore ya, wih, rame. Ya orang-orang kalau teman-teman naik kapal pesiar ya, itu sandarnya itu di sebelah kiri ini teman-teman. Ya, Circular Quay West. Oke, jadi teman-teman seperti yang saya janjikan waktu itu ya, kalau saya sudah menjalankan Uber Eats pakai sepeda motor, saya akan ceritakan ya, sharingkan gimana kesan, pesan, dan pepesannya. Ya. Jadi saya sekarang ini saat saya bikin video ini itu saya sudah menjalankan Uber Eats yang pakai sepeda motor itu kurang lebih sudah 2 mingguan gitu ya. Dan selama 2 minggu ini ya tentu gini ya, kalau teman-teman yang lain ya yang sudah menjalankan berbulan-bulan atau bahkan mungkin bertahun-tahun ya, itu tentu mereka pengalamannya lebih matang gitu ya. Ya saya cuma bisa menceritakan apa yang saya rasakan, yang saya alami selama 2 minggu ini aja. Jadi kesan pertama ya, yang pertama kali saya ini rasakan itu adalah bahwa sepeda motor ini nggak kenal macet, ya toh. Di jalan misalnya kayak gini ya kan, ya, kalau mobil ini kan harus nunggu. Kalau sepeda motor bisa lewat kanan, bisa lewat kiri. Ya, kalau mama ada di antara dua mobil ada ruang yang cukup besar dan aman, itu sepeda motor juga bisa masuk gitu ya toh. Jadi nggak mengenal macet. Dan ini memang diizinkan teman-teman ya, selama kecepatan lalu lintas saat itu tuh nggak melebihi 30 km per jam, itu diizinkan, memang boleh sepeda motor untuk apa ya, untuk kalau orang Surabaya bilang delusap gitu ya, di antara dua mobil gitu. Terus kesan kedua yang saya rasakan itu adalah parkirnya jauh lebih gampang ya daripada mobil ini kalau saya bilang ya. Jadi kalau mama, wah ini kok ininya penuh ya, parkirnya penuh, udah nyampe di tempat ya, sampai di restoran parkirnya penuh gitu. Itu bisa parkir di antara dua mobil yang lagi parkir ini teman-teman. Itu adalah sesuatu yang nggak bisa dilakukan kalau saya naik mobil. Terus setelah itu biaya ya, saya pakai sepeda motor ya, itu hampir seharian 10 jam lah ya kurang lebih saya nguber itu, dan saya isi bensin ya, dari posisi dari bensin itu tangkinya itu cuma $6 sekian ya teman-teman ya, $6 ya, $7 lah, $7. Itu pun pakai bensin yang paling mahal ya, yang 98 itu $7. Kalau saya bandingkan sama mobil yang saya pakai sekarang ini ya, ini saya pakai mobil yang cc-nya gede 2700 ya. Ya memang nggak bisa dibandingkan ya. Saya ini sehari kurang lebih 200 km itu saya ngisi ya $40-50. Itu pun pakai bensin yang paling murah ya, namanya E10 ya. Kalau teman-teman punya mobil kecil ya, yang misalnya kayak Honda Jazz, Yaris gitu, saya nggak tahu, itu mungkin itu akan jauh lebih irit ya, itu akan jauh lebih irit daripada mobil yang sekarang saya pakai ini, karena memang fungsinya berbeda teman-teman ya. Ya jadi kalau teman-teman nanya, wah jadi kalau gitu yang terbaik mana? Nah ini akan tergantung dari kondisi masing-masing teman-teman. Maksud saya gini ya, saya nggak bisa bilang bahwa wah sepeda motor yang terbaik atau mobil yang terbaik atau sepeda yang terbaik, enggak. Kalau teman-teman itu ini ya, daerah operasionalnya itu di city ya, di kota, di tempat yang rame ya, ya itu teman-teman pakai sepeda, karena sepeda itu wah merajalela kalau di city ya, parkir dimanapun
terus habis gitu jalan no stopping, no nggak boleh masuk, udah nggak ada aturannya juga kalau sepeda itu. Jadi di city itu paling cocok untuk nguber itu sepeda. Ya kalau di jalan-jalan ya yang antar agak pinggiran gitu ya, yaitu sepeda motor cocok. Tapi kalau teman-teman misalnya, misalnya teman-teman cewek nih ya toh, ini kalau teman-teman yang cewek ya saya pikir sebaiknya naik mobil ya, itu lebih aman gitu ya toh. Parkirnya memang susah tapi ya lebih aman gitu ya. Jangan cari order di city ya kalau naik mobil. Ya jadi seperti itu teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Thank you.